Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yulio. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda cara bagaimana menyusun objek pada program Wilcom, atau yang sering disebut dengan cara mengatur jalannya untuk kelancaran di mesin. Nah, perlu Anda ketahui bahwa desain yang telah kita buat harus kita atur susunan jalannya. Materi ini termasuk bagian yang terpenting karena lancar tidaknya proses kerja di mesin itu tergantung dari cara mengatur susunan jalannya, sehingga proses ini akan mempengaruhi terhadap kuantitas produksi. Baik, kita langsung saja buka Wilcomnya. Di sini saya sudah sediakan sampel desain yang akan kita susun jalannya. Untuk melihat rapi tidaknya jalan desain ini, kita bisa lihat dengan menekan tombol T ya. Tombol T, atau menonaktifkan ikon to view ini ya. Ini aktif, ini tidak aktif ya. Dan juga show konektornya harus aktif supaya lambang-lambang segitiganya kelihatan. Simbol segitiga ini kelihatan. Nah, artinya kalau simbol segitiga ini banyak ya, ini desain ini jalannya belum rapi ya. Atau bisa juga dilihat dengan susunan di color object list. Nah, ini susunannya ya, pindah-pindahnya perhatikan, ini tidak baik ya, ini belum diatur. Atau juga bisa melihat dari, nah ini perpindahan benang ini. Nah, ini nanti di mesin juga akan seperti ini. Baik, kita langsung saja pada materi. Sebelumnya ada persiapan awal sebelum kita menyusun jalan atau menyusun objek. Yang pertama, nonaktifkan use auto start end. Nah, ini sudah nonaktif ya. Biasanya defaultnya aktif. Nah, jangan lupa ini nonaktifkan dulu. Kemudian yang kedua, kita blok dengan Ctrl A. Kemudian klik edit, pilih sequence by color. Nah, di sini kita harus menentukan ya tujuannya. Artinya susunan warna mana dulu yang akan kita atur ya. Jangan sampai dadakan di tengah jalan ya pergantiannya. Harus dari awal harus ada pegangan ya. Pertama yang akan kita susun warna apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Nah, itu penyusunan itu berdasarkan dari objek mana yang tertindih oleh objek lain. Nah, jadi objek yang tertindih itu adalah yang harus pertama atur jalannya. Nah, bisa Anda lihat sampel desain di sini. Nah, seperti ini ya. Ini ada 4 warna, ada putih, ada hijau, ada pink, ada merah. Nah, ini artinya penyusunan jalannya itu pertama harus putih dulu ya, karena tertindih sama objek-objek yang lainnya, sama warna yang lainnya. Yang kedua hijau, karena hijau tertindih oleh warna pink. Ketiga pink, karena pink tertindih oleh warna merah. Nah, itu ya. Jadi harus ada ketentuan seperti itu dulu supaya kita konsen dalam menyusunnya ya. Kita lanjut. Nah, ini bagaimana dengan desain ini ya. Kalau ini tidak kelihatan ada yang tertindih ya. Nah, jadi sebetulnya ini bebas mana saja, namun kalau pengen lebih rapi ya dalam penyusunannya nanti, usahakan atau saya sarankan objek tangkai. Nah, objek tangkai, nah di sini berarti tangkainya warna hijau. Diusahakan jalannya terakhir ya. Diusahakan jalannya terakhir. Mengapa? Supaya nanti di bawah tangkai ini ya,
kita bisa dimanfaatkan dengan membuat jahitan penghubung dari objek yang satu ke objek yang lain. Ya, jadi diusahakan terakhir. Nah, di sini contoh kita nomor 5-nya kita posisikan di nomor 5. Kemudian nah, untuk kesatunya ya, yang pertama jalan. Ya, silakan kita lihat posisi desainnya. Kalau posisi desainnya memanjang ya secara horizontal, nah seperti ini, memanjang dari kiri ke kanan. Nah, kita mulainya dari kanan dulu, dari kanan dulu. Tapi kalau desainnya memanjang vertikal dari atas ke bawah, kita mulai penyusunannya dari atas dulu. Nah, kita lihat ya, ini di sebelah kanan ini ada dua warna ya, ada ungu sama oranye ya. Kita dahulukan yang mana. Nah, kita usahakan yang bisa selesai di bagian itu dulu ya. Contoh di sini adalah ada ungu. Nah, sebaiknya ini ungu pertama dulu ya, kedua oranye, supaya nanti karena di sini masih ada ya warna oranye ya, jadi kemudian yang ketiga kuning, keempat hijau muda, dan yang kelima hijau tua. Nah, ini harus disusun dulu seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita cek di color object list. Nah, jadi susunannya harus seperti ini dulu ya, harus seperti ini dulu, harus teratur ya. Jadi kita selanjutnya kita tinggal konsen mengatur jalan ungu ya, setelah itu oranye, setelah itu kuning, hijau, dan hijau muda, dan hijau tua. Nah, bagaimana langkahnya dalam penyusunan jalan? Nah, penyusunan jalan itu banyak cara ya. Yang pertama ada yang menggunakan fasilitas cut paste ya, cut dan paste. Kemudian yang kedua ada juga dengan cara menggunakan color object list. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita menggunakan color object list ya, itu biasanya kalau objeknya itu atau desainnya itu yang kecil-kecil ya, yang sedikit ya, seperti logo ya, atau yang hanya beberapa objek. Nah, kita mudah di sini mengaturnya, karena untuk mengaturnya itu tinggal kita pindah-pindahkan, di drag ya. Misalkan ini dari bawah mau ke atas kan, begitu itu ya. Yang ini mau ke atas kan, seperti itu. Nah, tuh. Jadi yang objeknya sedikit, kalau banyak ya sampai ke bawah ini banyak misalkan objeknya. Nah, itu sebaiknya dengan menggunakan cut paste. Nah, bagaimana langkahnya untuk fasilitas cut paste? Nah, yang pertama kita aktifkan objek yang akan kita susun ya. Dalam hal ini kita konsen di warna ungu. Nah, di warna ungu ini ada 4 objek, silakan mau mana yang pertama kita susun. Itu bebas ya kalau untuk pertama. Misalkan saya ambil yang ini dulu, ini aktifkan ya. Langkahnya pertama aktifkan, yang kedua klik cut, yang ketiga klik paste, yang keempat ganti warna. Nah, kenapa harus diganti warna? Supaya bisa membedakan objek yang sedang kita susun. Nah, jadi ini bisa kelihatan, oh ini yang kita susun. Setelah itu yang kelima, klik reshape object ya. Klik ini, nanti ada simbol seperti ini. Nah, ini namanya entry point pertama jalan, dan ini adalah exit point terakhir jalan. Nah, artinya kalau simbol ini diletakkan di sini, untuk objek ini mulai awalnya di ujung ini. Dan apabila simbol exit point ini disimpan di bawah ini artinya akhir jalan untuk objek ini ada di sini. Nah, bagaimana kalau awalnya di sini dan akhir di sini? Itu artinya nanti memulainya dari sini dan nanti akhirnya juga di sini lagi ya. Nah, itu. Jadi hanya memindahkan simbol ini. Nah, ketentuannya tanda awal ini atau entry point ini
harus diletakkan dekat dengan ujung objek sebelumnya. Sekali lagi, harus diletakkan dekat dengan ujung objek sebelumnya. Sedangkan exit point harus diletakkan dekat dengan ujung selanjutnya. Maaf, exit point ini harus diletakkan dekat dengan objek selanjutnya. Nah, kita ini tentukan, karena ini objek pertama, penentuan awalnya silahkan bebas ya, karena tidak ada objek sebelumnya. Nah, ini exit point harus diletakkan dekat dengan objek selanjutnya. Nah, setelah ini kita mau menyusun ke objek mana? Misalkan mau ke sini, maka peletakan ini harus diletakkan dekat yang terdekat. Sisi yang terdekat mana? Nah, ini ya, bukan ini berarti disimpan di sini, bukan, karena simbol ini adalah milik objek ini, maka harus melekat pada sisi objeknya. Silakan sebaiknya di sini ya, jangan di sini ya, jauh. Nah, ini jadi dekat ya, seperti itu. Nah, setelah itu tekan escape atau klik select object. Nah, selanjutnya kita aktifkan objek tujuan kita yang kedua ini. Langkahnya sama, pertama cut, kedua paste, ketiga ganti warna, keempat reshape objek, nah, kelima keempat reshape objek, kemudian tentukan awal akhirnya. Ingat, awal ini harus diletakkan dekat dengan ujung objek sebelumnya. Objek sebelum ini adalah ya, ujungnya di sini, maka ini harus terdekat ya. Nah, berarti di sini ya, di dekat, jangan di sini. Kalau di sini nanti setelah jalan objek ini nanti mesin akan geser dulu ke sini ya. Ini harus di sini. Dan ini akhirnya harus diletakkan dekat dengan ujung objek selanjutnya, atau harus dekat dengan objek selanjutnya. Nah, kita mau ke objek ini, berarti ini harus diletakkan di sebelah sini ya. Escape atau select object. Kita aktifkan objek yang ketiga, sama, cut, paste, ganti warna, reshape objek, tentukan awal akhirnya. Ini sama di bawah, akhirnya juga di bawah lagi karena mau ke sini. Escape, aktifkan lagi objek yang lainnya, cut, paste, ganti warna, reshape objek, tentukan awalnya harus dekat dengan ujung objek sebelumnya. Nah, sebelum ini silakan akhirnya harus dekat dengan objek selanjutnya. Setelah ini kita mau kemana, maka peletakan akhirnya harus dekat dengan objek selanjutnya. Misalkan ini karena terakhir yang ungu, silakan bebas mau di sini mau di atas juga. Nah, setelah itu kita cek di tampilan apakah masih ada warna ungu yang tadi. Nah, kalau tidak ada berarti sudah selesai. Namun jangan dulu dilanjutkan kepada warna kedua ya. Lihat dulu di color object list ya. Color object list apakah ada warna, masih ada warna ungu, karena tidak menutup kemungkinan di tampilan sudah tidak ada tapi di color object list masih ada. Mengapa itu? Biasanya kalau double ya, ada pengkopian double. Sebagai contoh, saya ini ada pengkopian double. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sininya tidak ada, tapi di color object list ada. Nah, ini pengkopian double sini. Nah, ini harus dihapus ya. Kalau di tampilan nggak ada, di sini ada, ini harus dihapus dengan menekan tombol delete. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak ada berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya kita konsen kepada warna yang kedua, yaitu warna ungu. Ya, oranye ya, yang kedua warna oranye. Nah, kita langsung saja aktifkan objek yang pertama akan kita atur, misalkan ini karena terdekat dengan sebelumnya, sehingga mesin tidak perlu geser ke sana kemari, langsung ya ganti jarum, kemudian jalankan warna selanjutnya. Ini aktifkan, kemudian sama langkahnya cut, paste, silakan ganti warna, misalkan dengan ini. Sama reshape object, aktifkan, tentukan awal akhirnya. Saya ambil di sini
akhirnya di sini lagi supaya dekat ya ke sini. Aktifkan, cut, paste, nanti edit. Nah ini awalnya harus di, karena dekat dengan ujung objek sebelumnya. Akhirnya di sini lagi karena mau ke sini. Escape. Aktifkan lagi, cut, paste, ganti warna, edit. Pakai reshape object, tentukan awal akhirnya. Nah saya tentukan awalnya di sini karena dekat dengan objek sebelumnya. Akhirnya di sini karena saya mau membuat jahitan di tengah-tengah tangkai. Ya, kita buat jahitan dengan mengaktifkan dulu warnanya ya, sesuai dengan warna pengganti oranye tadi. Nah setelah itu kita klik jahitan. Ini fungsinya penghubung ya dari objek yang satu ke objek lain. Karena kita mau ke sini ya. Kalau tidak pakai ada jahitan maka di mesin nanti langsung geser ke sini. Ya, nanti akan ada benang ya ke sini. Nah kita buat dengan jahitan, mulainya dari sini, bikinnya di tengah-tengah tangkai ya, supaya nantinya tertutup sama tangkai. Nah, sampai sini, enter. Nah, ini ujungnya di sini. Aktifkan objek tujuan, cut, paste, ganti warna, edit. Nah ini awalnya harus dekat dengan ujung objek sebelumnya. Objek sebelum ini adalah jahitan, ujungnya di sini, maka awalnya harus di sini. Nah, ini dekat. Nah, setelah itu akhirnya silakan mau kemana, misalkan mau ke sini, simpan di bawah, ke sini, escape. Aktifkan ini, cut, paste, ganti warna, reshape object, awalnya harus di sini karena dekat. Akhirnya juga di sini di bawah lagi karena mau ke sini atau ke ini. Nah inilah jaraknya lebih dari setengah senti ya, di mesin akan loncat ya. Ini kalau tidak ada yang menutup, tidak boleh bikin jahitan ke sini ya, karena nanti akan nempel di kain ini ya. Tidak ada yang menutup. Kalaupun mau, bawanya ke sini supaya tertutup, supaya mesin lancar jalan ya, tidak loncat ke sini. Jadi jalan ke sini ujungnya. Misalkan mau ambil yang ini atau ini, misalkan ini, cut, paste, ganti warna, edit, reshape object, pakai edit, awal akhirnya sih, escape. Dan selanjutnya seperti itu. Aktifkan, cut, paste, ganti warna, reshape object, tentukan awal akhirnya, escape. Nah itu sudah selesai warna kedua ya. Di tampilan sudah tidak ada, kita cek di color object list apakah masih ada warna oranye yang tadi. Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Kita lanjut pada warna yang ketiga, yaitu warna kuning. Kita mulai dari sini, cut, paste, silakan ganti warna, mau pakai apa bebas ya, tidak ada patokan, yang penting beda saja ya, yang penting beda saja. Misalkan saya ambil dengan ini, ini escape, cut, paste, ganti warna, reset, pindahkan. Akhirnya di sini mau ke sini. Perhatikan yang kita susun adalah kuning, jadi konsen pada warna kuning. Saat ini escape, cut, paste, ganti warna sebagai awalnya ya, akhirnya di sini escape, tekan, cut, paste. Nah ini akhirnya harus dekat dengan objek selanjutnya. Mau ke sini ya, yang terdekat apakah di sini atau di sini? Apa di sini? Nah, yang terdekat adalah di sebelah sini. Kan, paste, edit,
Ini awalnya yang terdekat sih. Nah, kita perhatikan masih ada warna kuning. Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Cek di sini apakah ada warna kuning. Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Kita lanjut pada warna yang keempat, yaitu hijau muda ya. Nah, hijau muda. Nah, kita aktifkan. Nah, silakan mulainya dari ujung ya, boleh ujung ini atau ujung ini. Saya ambil dari ujung sebelah kiri. Aktifkan sama atas ganti warna, misalkan saya pakai warna biru muda awal. Nah, ini awalnya karena untuk hijau muda ini pertama silakan awalnya bebas, dan ini akhirnya mau di bawah karena kita mau membuat jahitan. Ini aktifkan dulu warnanya, penghubung dari warna objek ini ke objek ini. Kita bikin jahitan di sini. Nah, skip. Aktifkan objek selanjutnya ke atas ganti warna, geser objek awalnya di sini karena dekat dengan ujung objek sebelumnya. Objek sebelum ini adalah jahitan, ini ujungnya, dan ini ke bawah karena mau ke sini. Bikin lagi sama jahitan ujungnya yang terdekat ya. Nah, ini aktifkan ke atas awalnya. Nah, ini akhirnya silakan kalau mau di bawah kemudian bikin jambungan ke sini tetap akan loncat ya menuju ke sininya. Nah, kalau masih loncat gak usah ada sambungan, langsung aja simpan di sini di ujung. Kita aktifkan tujuannya ke sini. Kita ini cut paste. Nah, akan awalnya sini. Jadi loncatnya atau perpindahannya dari sini ke sini. Ini di bawah ya. Kita manfaatkan tangkai sebagai penghubung sampai sini. Dengan ini paste, edit awalnya di sini, skip. Setelah itu lanjut lagi menghubung sampai sini, enter ya. Tekan ke atas ganti warna, warnanya ini, edit awalnya sini dan akhirnya silakan mau di atas mau di bawah karena ini terakhir. Hijau mudanya nggak ada lagi. Setelah itu escape. Perhatikan masih ada hijau muda, juga pastikan di color object list tidak ada. Kalau ada ingat ya harus dihapus. Nah, yang terakhir kita akan mengatur yang warna hijau ya, hijau tua. Kita mulai dari ujung kanan karena terdekat perpindahannya ya. Kita mulainya dari ini. Aktifkan cut paste, kasih warna awal akhir, misalkan aktifkan warna yang mau diubahnya ya, sesuai yang diubah. Mulai dari sini, penghubung lagi ya, mau tujuannya mau ke sini. Awalnya ini di bawah, penghubung lagi. Silakan tindih jahitan sebelumnya. Lanjut. Aktifkan cut paste atau ini ya, cut paste ganti warna. Ini awal terdekat ya, ini akhir di sini. Aktifkan warna tangkai. Ini awalnya di
dekat ya. Nah, akhirnya di sini. Karena tujuannya mau ke objek ini. Aktifkan cut path. Ganti warna. Edit. Silakan awalnya di sini. Sama bikin sambungan. Ujungnya di sini. Tekan yang hijau tua ini, cut path ya. Ganti warna. Awal di bawah, ini di bawah lagi. Nah, tujuannya mau ke sini. Enter. Tekan hijau ini, cut path. Edit. Awalnya di bawah dan akhirnya di bawah lagi. Karena mau ke tangkai ini. Cut paste atau Ctrl A Ctrl V. Ya. Ganti. Edit. Nah, ini awalnya di sini dan akhirnya di sini. Setelah itu aktifkan yang ini, cut paste, ganti warna, edit, pindahkan ke awal ya, pindahkan yang ke yang terdekat ya dengan objek sebelumnya. Nah, ini setelah itu escape. Nah, ini udah selesai pengaturannya. Perhatikan masihkah ada warna hijau. Kalau tidak ada udah selesai. Cek juga di color object list. Kalau tidak ada berarti tidak ada masalah. Nah, setelah itu kita coba lihat jalannya dengan cara menekan tombol T atau menonaktifkan view ini. Ini kelihatan lambang segitiganya sudah sedikit ya. Ada juga ini karena memang kepindahannya dari sini. Ada juga dan ini karena memang ini tidak ada penghubung ya, jadi langsung loncat ke sini. Kita lanjut dengan coba jalannya dengan menekan tombol home. Setelah nonaktif to view-nya, tekan home di keyboard atau klik ini ya. Boleh home di keyboard atau klik ini. Misalkan saya mau klik ini aja. Nah, tampilannya hitam. Kemudian untuk melihat jalannya silakan tekan panah kanan atau panah bawah. Tekan saja. Nah, ini ya sesuai yang kita tentukan tadi. Nah, kalau panah kirinya mundur atau panah atas sama mundur lebih cepat. Atau bisa juga dengan mengklik kanan nilai ini klik kanan seperti panah kanan, ini klik kanan seperti panah bawah. Cepat. Ini klik kanan, ini lebih cepat lagi ke 100 tusuk sama dengan tombol plus. Nah, ini lebih cepat lagi ke 1000. Nah, kalau mau mundur klik kiri ya. Ini klik. Kalau mau mundur ini juga sama, klik ini juga sama. Nah, gitu ya. Jadi ngeceknya bisa, atau bisa juga setelah tekan home bisa kita klik menu view, pilih slow redraw atau klik tekan shift plus R, aktifkan. Kemudian boleh go ya atau enter. Ini bisa dilihat kecepatannya ya, bisa diatur kecepatannya. Kalau udah selesai di close, tekan home ya, tekan N, kemudian T lagi. Nah, ini telah kita susun. Nah, selanjutnya masalah warna ya. Di sini kalau memang mau kelihatan bagus dicetakan, untuk dicetak nanti silakan kalau mau diganti lagi ya. Misalkan ini kita ganti lagi dengan ungu yang tadi, ini juga ganti dengan oranye yang tadi, warna ini juga ganti dengan kuning, ini ganti dengan hijau muda, ini ganti dengan hijau tua ya. Silakan kalau mau dicetak pengen kelihatan lebih warnanya lebih bagus, lebih matching, silakan. Tapi kalau hanya untuk di mesin ya itu tidak ada pengaruhnya ya, masalah
masalah warna ya. Jadi hanya membedakan saja, oh ini beda, yang objek yang bagian ini berbeda dengan objek yang satunya. Itu aja kalau untuk di mesin. Ya itulah cara menyusun jalan, harus banyak berlatih ya supaya lebih lancar. Nah, semoga saja bermanfaat. Saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.